dan bahagia. Saya Lucinta Febni akan memaparkan makalah saya tentang self-esteem. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pada kehidupan sehari-hari, self-esteem biasanya disebut dengan penghargaan kepada diri sendiri, atau cara seseorang menghargai, menyayangi, serta menyukai dirinya sendiri. Menghargai dan dihargai merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan setiap individu. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang dalam melakukan interaksi perlu saling menghargai satu sama lain. Akan tetapi, seseorang juga perlu menghargai dirinya sendiri. Harga diri seseorang akan mempengaruhi kepercayaan diri seseorang untuk bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Self-esteem biasanya akan mempengaruhi penyesuaian diri seseorang. Pada individu dengan self-esteem tinggi akan lebih memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang menyenangkan dibanding dengan individu yang memiliki self-esteem yang rendah. Dampak dari harga diri yang rendah adalah perilaku yang bertentangan dan melawan aturan, hukum, etika, dan moral masyarakat. Beberapa cuplikan kasus dampak harga diri rendah seorang remaja adalah dari berita online kasus kritik di Yogyakarta. Polisi berhasil menangkap dan meringkus 11 anggota geng Ma'arif yang terlibat aksi pembacokan orang mahasiswa di Jalan Bantul. Menurut Detik News 2020. Selain itu, ada kasus tawuran yang akan dilakukan remaja membawa senjata tajam, celurit, dan besi. Menurut Detik News itu juga ada kasus percobaan bunuh diri. Menurut BBC News Indonesia tahun 2020. Dan tentunya masih banyak lagi kasus lainnya. Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pada tujuan penelitian. Tujuannya ingin membuat alat ukur atribut self-esteem penyesuaian diri pada remaja yang valid dan reliable. Manfaat penelitian. Manfaatnya untuk mendapatkan alat ukur atribut self-esteem penyesuaian diri pada remaja yang terstandar. Bab 2. Rancangan skala psikologi. Pengertian self-esteem. Pengertian self-esteem menurut Coppersmith dalam Ledis tahun 2017 mengungkapkan bahwa self-esteem adalah evaluasi yang dibentuk berdasarkan kebiasaan individu memandang dirinya, terutama mengenai sikap menerima atau menolak dan indikasi besarnya kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartiannya, kesuksesannya, dan keberhargaannya. Di jurnal lain, Coppersmith dalam Kajian 2020 juga menjelaskan bahwa self-esteem merupakan suatu evaluasi atau hasil penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Penilaian tersebut dipengaruhi pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sejak masih kecil. Self-esteem tumbuh dan berkembang pada diri seseorang dari sejumlah penghargaan, penerimaan, perlakuan yang diperoleh dari lingkungan dalam hal hubungan antara seseorang dengan lingkungannya. Coppersmith dalam Kajian 2020 juga menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem adalah jenis kelamin, intelijensi, kondisi fisik, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Menurut Rosenberg dalam Fiona dan kawan-kawan tahun 2019, harga diri disebut juga perasaan penerimaan diri, self-acceptance, penghargaan diri, self-respect, dan self-worth yang didefinisikan sebagai bentuk evaluasi diri positif maupun negatif terkait diri sendiri. Sejalan dengan pendapat Santok dalam Hot Mauli dan kawan-kawan tahun 2018, penghargaan diri merupakan evaluasi individu terhadap seluruh aspek dalam dirinya. Self-esteem mengacu pada persepsi mengenai nilai seorang sebagai manusia, keberhasilan, dan pencapaian seseorang. Penjelasan self-esteem lainnya menurut Santok dalam Niwayan PKK 2017, self-esteem adalah kebutuhan psikologis pada remaja yang memiliki peranan penting bagi kehidupan. Self-esteem adalah dimensi penilaian yang menyeluruh dari diri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa self-esteem adalah penilaian diri seseorang terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan tugas atau cara seseorang untuk menghargai dirinya sendiri. Faktor yang mempengaruhi self-esteem yang sehat bisa dibentuk dan dibina, yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Rusli dalam Novi 2017, mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan self-esteem. Orang tua merupakan sumber utama pembentuk self-esteem, khususnya di kalangan anak-anak. B. Para sejawat dan teman. Orang-orang terdekat dalam kehidupan keseharian akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan self-esteem. Ketika anak berada di lingkungan sekolah dengan teman yang sering mempeloknya, maka lingkungan tersebut kurang baik bagi self-esteem yang sehat. Sebaliknya, teman sejawat dan kawan-kawan dekat pula menumbuh kembangkan self-esteem yang sehat. Ini dikarenakan suasana pergaulan yang saling mendukung, saling menghargai terhadap usaha dan hasil yang dicapai seseorang. C. Pencapaian prestasi.
Hasil yang dicapai dan memadai merupakan salah satu faktor bagi pengembangan self-esteem. D. Diri Anda sendiri adalah diri kita dapat mempertinggi atau merendah self-esteem sesuai dengan perasaan kita. Guru dapat mengembangkan self-esteem dengan menempatkan siswa dalam kedudukan merasa berharga, merasa diakui, dan melakukan suatu menurut ukuran masing-masing. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan faktor yang mempengaruhi self-esteem adalah orang tua, teman, pencapaian prestasi diri sendiri, dan guru. Terdapat 3 komponen utama self-esteem menurut Herton dan Polly dalam juga tahun 2018, yaitu 1. Performance. Performance mengacu pada pengertian seseorang tentang kompetensi umum dan termasuk kemampuan intelektual, seperti kinerja sekolah, kapasitas regulasi diri, percaya diri, dan self-agency. Seseorang yang tinggi dalam self-esteem, performance percaya bahwa mereka pintar dan mampu. 2. Sosial. Self-esteem sosial mengacu pada bagaimana seseorang percaya orang lain memandang diri mereka. Mereka sangat memperhatikan persepsi daripada realitas. Jika seseorang percaya dengan orang lain, terutama pada orang lain yang signifikan menilai dan menghormati mereka, seseorang akan memiliki self-esteem sosial yang tinggi. Sebaliknya, orang yang memiliki self-esteem sosial yang rendah sering mengalami kecemasan sosial dan diri yang tinggi di masyarakat. Mereka sangat memperhatikan citra mereka dan merasa khawatir tentang bagaimana orang lain memandang mereka. Yang ketiga adalah psikis. Fisik diri mengacu pada bagaimana orang melihat tubuh fisik mereka dan mencakup hal-hal seperti keterampilan atletik, daya tarik fisik, citra tubuh, serta stigma fisik dan perasaan tentang ras dan etnis. Aspek-aspek self-esteem. Menurut Coppersmith dalam Elia 2020 menyebutkan terdapat 4 aspek self-esteem. Yang pertama adalah power. Power berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengatur dan mengontrol perilaku agar mendapatkan pengakuan dari orang lain atas perilaku tersebut. Yang kedua, signifikan. Berkaitan dengan kepedulian, perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta yang diterima oleh individu dari orang lain yang menunjukkan adanya penerimaan dan popularitas individu dari lingkungan sosial. Yang ketiga, virtue. Berkaitan dengan ketaatan seseorang individu untuk mengikuti standar, moral, dan etika agama dalam kehidupan masyarakat. 4. Kompetensi. Berkaitan dengan pencapaian tinggi seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai prestasi. Semua itu tergantung dari variasi usia individu. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari self-esteem adalah power, significance, virtue, dan kompetensi. C. Definisi operasional. Self-esteem atau harga diri adalah penilaian subjek terhadap dirinya sendiri, bisa negatif, bisa positif, atau dengan kata lain, cara subjek menghargai, menyayangi, serta menghormati dirinya sendiri. Aspek dalam self-esteem adalah power, signifikan, virtue, dan kompeten. Menurut Smith dalam Elia 2019. Tabel spesifikasi blueprint. 1. Aspek power atau kekuatan. Indikator dihormati oleh orang lain, punya identitas diri. D. Memiliki pendapat yang diterima orang lain, dapat berinteraksi sosial, dapat menyampaikan pendapatnya. E. Mampu mengontrol dan mengatur tingkah laku. Mampu mengendalikan emosi, kemandirian, pergaulan. Bobotnya 25%. Yang kedua, signifikan keberartian. A. Memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri, mampu mengakui keberhasilan atau mampu mengakui bahwa dirinya bisa. B. Mendapat penerimaan dari lingkungannya, kehangatan dan ramah tamah. C. Menerima kebaikan orang lain. D. Menerima perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta, popularitas individu, perhatian serta kasih sayang dari orang lain. Bobotnya 35%. C. Virtue atau kebajikan. Taat dalam mengikuti etika, norma dan moral. Bijaksana dalam mematuhi peraturan dan patuh terhadap agama serta lingkungan. Bobotnya 15. 4. Kompetensi. A. Mampu untuk berusaha, sukses, optimis, siap, dan pandai dalam menangkap peluang. B. Mempunyai tuntutan prestasi dan ditandai dengan keberhasilan, semangat, usaha, dan perubahan. C. Mampu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, yakin terhadap potensi dirinya, kreatif. Bobotnya 25%. Total 100%. Yang kedua, distribusi sebaran skala.
kemampuan. Distribusi sebaran item skala self-esteem. Model skala. Model skala yang digunakan untuk mengembangkan alat ukur ini adalah Summated Rating Scale. Terima kasih. Salam. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Masa remaja seringkali disebut sebagai masa untuk menentukan identitas diri atau self-identity. Usaha pencarian identitas banyak dilakukan dengan melakukan perilaku yang bersifat mencoba-coba, perilaku imitasi atau identifikasi. Ketika remaja gagal dalam melakukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas, reaksi emosi yang masih belum stabil dan belum terkendali. Pada masa remaja berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. Remaja menjadi sering merasa tertekan, pendiam, atau bahkan dapat berperilaku agresif. Padahal, remaja seharusnya sudah dapat memahami dan mengembangkan perilaku tanggung jawab, mencapai kemandirian emosional, dan mengembangkan konsep keterampilan intelektual. Yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai siswa yang mampu bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Perilaku agresif yang dilakukan siswa di SMP dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Hal ini bisa dipahami karena siswa SMP berada pada rentang usia remaja. Masa remaja merupakan masa yang rentan dengan berbagai perubahan karena dalam diri individu remaja terjadi ketidakseimbangan dan ketidakstabilan pada aspek emosional, hubungan sosial, serta mulai mencari identitas dirinya dengan pola hubungan sosial yang mulai berubah. Perubahan yang terjadi dalam diri remaja yaitu berupa perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Dalam Sandrock 2005, seperti ingin menyendiri, bosan, hilangnya kepercayaan diri, karena adanya perubahan hormonal. Faktor-faktor yang mempengaruhi gejolak emosi remaja yaitu gender, usia, temperamen, stres, pola makan, relasi sosial, faktor sosial, penyebab depresi, dan kemarahan. Perilaku remaja sebagai luapan emosi negatif dan suasana hati yang tidak menentu akan ditampilkan pada bentuk perilaku agresif, seperti memukul, menyerang, memaki, mengeluarkan kata-kata kasar, mengancam, memalak, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan studi yang dilakukan Merbuton 2015 terhadap siswa sekolah menengah dari 25 sekolah menengah di Kanada. Terdapat beberapa masalah perilaku remaja yang tergolong perilaku agresif seperti merokok, aktivitas seksual, mencuri, kenakalan cat antara lain membawa senjata, bergabung dengan geng, mendorong, menendang, dan memukul seorang. Berdasarkan orientasi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku agresif adalah perilaku yang menyimpang dan harus dicegah. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ingin membuat alat ukur perilaku agresif pada remaja. Manfaat penelitian. Manfaat untuk mendapatkan alat ukur perilaku agresif pada remaja. Bab 2. Perancangan skala psikologi. Pengertian perilaku agresif. Perilaku agresif menurut Atkinson adalah tingkah laku yang bertujuan untuk merugikan orang lain, baik secara fisik atau verbal, atau merusak harta benda. Adapun menurut Firman, perilaku agresif disebabkan oleh persoalan kecil seperti kesalahpahaman, ketidakpuasan, dan pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan, pembakaran, serta merusak fasilitas milik pribadi maupun umum. Berbagai peristiwa, tindakan kekerasan, dan agresivitas yang menggambarkan dilakukan oleh siswa sekolah menengah. Perilaku agresif menurut Berkowitz dalam Zahari and Safira 2017 menjelaskan agresif merupakan segala bentuk perilaku untuk menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental. Agresif dianggap sebagai pengiriman stimulus berbahaya kepada orang lain tanpa berhubungan dengan niat dan menganggap perilaku ini sebagai pelanggaran norma sosial yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun verbal secara langsung dan tidak langsung. Hal ini juga dijelaskan oleh Xiao 2019. Perilaku agresif ini dihubungkan dengan masalah perilaku seperti kecemasan, depresi, percobaan bunuh diri, isolasi sosial, dan perilaku kekerasan. Artinya, jika perilaku agresif pada remaja tidak dideteksi sedini mungkin dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat, dapat menyebabkan terjadinya kondisi gangguan mental. Salah satu kondisi gangguan mental yang dapat menyebabkan perilaku agresif menurut Lutfiani adalah saat remaja sulit membedakan mana perilaku positif dan negatif. Nanti bahkan salah satunya remaja memiliki sifat memberontak, yaitu perilaku agresif. Hal itu disebabkan karena memiliki keinginan yang tinggi untuk menghadapi sesuatu yang berada di lingkungan menjadi minat mereka. Perilaku agresif menurut dosen dari dalam Niputu dan Lukade 2016, perilaku agresif merupakan suatu perilaku atau kecenderungan perilaku yang niatnya untuk menyakiti orang lain dari agresif verbal. Meliputi aspek sikap, agresif, verbal, agresif, anger, dan
diteliti. Sedangkan menurut dia dalam Niputul dan Lukado 2016, perilaku agresif pada dasarnya yang terkait dengan dan merasa secara fisik semata, namun juga berupa perilaku agresif yang dimulai dari perkataan atau verbal, ataupun olok-olokan yang dirasakan menyakitkan oleh individu yang menjadi korban dan berakhir pada perilaku agresif fisik berupa pemukulan, penusukan, penganiayaan, dan bentuk perilaku agresif lainnya yang dapat berujung pada tindakan kriminalitas. Dari hasil penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku agresif adalah perilaku negatif, seperti melakukan kekerasan fisik, verbal, dan merusak benda di sekitar. Selanjutnya, aspek-aspek perilaku agresif. Menurut Atkinson, ada 3 aspek dari perilaku agresif, yaitu melukai secara fisik. Perilaku agresif tersebut seperti memukul, menampar, menendang. Yang kedua, melukai secara verbal. Perilaku agresif tersebut seperti mencaci maki, menghina, berkata kasar, dan tabu. Yang ketiga, merusak harta benda. Perilaku agresif tersebut seperti melempar, menendang, dan menghancurkan benda-benda di sekitar. Lalu definisi operasional. Agresivitas dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang dimiliki individu untuk melukai atau menyerang orang lain. Aspek perilaku agresif ini antara lain meliputi melukai secara fisik, melukai secara verbal, dan merusak harta benda. Variabel kebawahan lagi. Variabel perilaku agresif ini akan diungkap melalui skala perilaku agresif. Atkinson 1999. Next. Selanjutnya tabel spesifikasi atau kisi-kisi atau blueprint. Terdapat aspek 1, melukai secara fisik dengan indikator memukul, menampar, menendang fisik seseorang dengan beban 40%. Yang kedua, melukai secara verbal dengan indikator mencaci, menghina, berkata kasar dengan beban 30%. Yang ketiga, aspek merusak harta benda dengan indikator memukul, melempar, menendang, menghancurkan harta benda dengan beban 30%. Jumlah bobotnya adalah 100%. Yang kedua, distributor sebaran item skala perilaku agresif pada remaja sebelum uji coba sebagai berikut. Terdapat 30 item. Model skala yang digunakan adalah Subhanded Rating Scale karena termasuk skala perilaku. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Bab 1. Latar belakang. Memasuki masa remaja, terkadang berbagi pengalaman yang seperti tidak stabilan emosi dari waktu ke waktu, usaha yang menyesuaikan diri dari masa yang sebelumnya. Dan pada sosial, tapi itu umum terjadi walaupun dari tahun ke tahun dapat diperbaiki dari perilaku emosional remaja, khususnya dalam kematangan emosi. Kematangan emosi diperlukan oleh remaja agar memudahkan dalam bergaul dengan teman sebaya atau di atas atau di bawahnya. Dari kematangan emosi ini memiliki lebih mudahnya beradaptasi oleh lingkungan dan keluarga sendiri. Kematangan emosi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mencapai tingkat kedewasaan dan perkembangan emosional, dan arena itu pribadi dalam bersangkutan tidak lagi menunjukkan pola emosi yang pantas ditampilkan di dalam masyarakat. Menurut Sarwono 2017. Di masa remaja sangat dituntut agar memiliki kepercayaan diri yang baik karena harus banyak belajar berinteraksi dengan keluarga, lingkungan sekitar, ataupun pada umum. Dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat penting karena menunjukkan kualitas remajanya tersebut. Di masa remaja juga identik dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan keluarganya. Hal tersebut adalah tempat remaja untuk beraktivitas sehari-hari. Kematangan emosi remaja dapat dilihat dari caranya mereka berinteraksi pada keluarga, pada sosial, karena hal itu akan lebih menyadarinya, mendapatkan pikiran yang lebih terbuka dan lebih memilih sikap dan itu menjadikan remaja akan memilih sikap kepada siapapun. Pematangan emosi ini juga sebagai penerimaan sosial. Seseorang yang memiliki kematangan emosi tidak meledak-meledak terhadap orang lain atau kepada orang lain, melainkan menunggu saat tempat yang tepat untuk meluapkan emosinya dengan cara-cara tertentu. Menurut Ismayani 2020.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang skala kematangan emosi terhadap remaja akhir. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah ingin membuat alat ukur yang valid untuk kematangan emosi pada remaja akhir. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada untuk mendapatkan alat ukur kematangan emosi. Bab 2, rancangan skala psikologi. Di sini ada pengertian kematangan emosi. Menurut Rizky 2011 dalam Julia 2017, kematangan emosi adalah suatu kedewasaan seseorang dalam berpikir secara objektif yang menyatakan perasaan dalam bentuk perilaku yang wajar dan sesuai dengan fakta yang ada. Kematangan emosi menurut Kaptian 2011 adalah kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional, dan karena itu pribadi yang bersangkutan tidak lagi menampilkan pada pola emosionalnya yang pantas bagi anak-anak. Menurut Sarwono 2017, kematangan emosi adalah suatu keadaan dan kondisi mencapai tingkat kedewasaan yang berkembang secara emosional, dan arena itu pribadi dalam bersangkutan tidak lagi menunjukkan pola emosional yang pantas ditampilkan pada masyarakat. Ismayanti 2020, kematangan emosi adalah kemampuan individu untuk bersikap toleran, merasa aman, mempunyai kontrol diri, perasaan maupun menerima diri sendiri maupun orang lain, serta mampu menyampaikan emosinya secara konstruktif dan reaktif. Remaja yang telah mencapai kedewasaan emosi akan cenderung lebih mudah menyesuaikan diri terhadap hal yang baru. Sebaliknya, apabila remaja belum dapat mencapai kematangan emosinya secara baik, maka dia akan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang baru. Atau kata lain, remaja itu akan susah beradaptasi. Kematangan emosi sebagai bagian dari penerimaan sosial. Seseorang yang memiliki kematangan emosi tidak akan meledak-ledak emosinya di hadapan orang lain, melainkan akan menunggu saatnya dan tempat yang tepat kami meluapkan emosinya dengan cara-cara yang lebih dapat diterima. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi adalah kondisi individu yang mencapai kedewasaan dan perkembangan secara emosional, cara berpikir yang objektif, dapat mengontrol dan menerima diri sendiri, dan dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. 1. Perubahan jasmani. 2. Perubahan pola interaksi dengan orang tua. Yang ketiga, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Yang keempat, perubahan pandangan luar. Yang kelima, perubahan interaksi dengan teman remaja sekolah atau bisa disebut teman sekolah. Di sini juga ada ciri-ciri kematangan emosi. Ada 4, yaitu 1. Mampu menangguhkan dan mengontrol emosi. 2. Mampu memberikan respon emosional yang kuat sesuai dengan tingkat perubahan seseorang. 3. Mampu memberikan frustasi. Mampu menerima frustasi terhadap situasi yang menimbulkan frustasi tanpa bereaksi terhadapnya secara emosional. Yang terakhir, mengembangkan sikap yang fleksibel dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kadar yang lebih tinggi terhadap perubahan yang lebih tidak dapat dihindari. Yang selanjutnya ada aspek kematangan emosi menurut Ismayani 2020. Di sini ada 4, yaitu 1. Kontrol emosi. Kontrol emosi adalah seseorang yang mampu mengontrol emosi dan perilaku dalam melakukan sesuatu. 2. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses mempertimbangkan keputusan yang baik atau buruk bagi diri sendiri atau orang lain. 3. Penerimaan diri. Penerimaan diri adalah seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri dan orang lain dalam kondisi apapun. Yang terakhir, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah seseorang yang berani menanggung segala sesuatu yang dihadapinya. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kematangan emosi ada. Menurut Ismayani 2020 ada 4, yaitu kontrol emosi, pengambilan keputusan, penerimaan diri, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada definisi operasional. Definisi operasional itu berisi kematangan emosi adalah kondisi individu yang mencapai kedewasaan dari perkembangan emosional, cara berpikir yang objektif, dapat mengontrol dan menerima diri sendiri, dan dapat menyesuaikan dirinya sendiri dalam keadaan suatu apapun. Dan aspek-aspek kematangan emosi menurut Ismayani 2020 ada 4, yaitu kontrol emosi, pengambilan keputusan, penerimaan diri, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada Buklin. Dari aspek kontrol emosi ada 3 indikator. 1. Kemampuan seseorang yang lebih
memilih perilaku dalam bertindak. 2. Kemampuan untuk menahan amarah. 3. Kemampuan seseorang untuk lebih belajar sabar. Saya beri bobot 30%. Yang selanjutnya, aspek pengambilan keputusan. Indikatornya, kemampuan memilih keputusan baik atau buruk. Saya beri bobot 25%. Yang selanjutnya, aspek penerimaan diri. Indikatornya ada 2, yaitu kemampuan untuk lebih mencintai diri sendiri. Yang kedua, kemampuan menerima keadaan yang ada. Saya beri bobot 25%. Yang terakhir, tanggung jawab. Indikatornya adalah kemampuan menanggung segala hal untuk diri sendiri atau maupun orang lain. Saya beri bobot 20%, jadi jumlahnya 100%. Yang terakhir ada distribusi kesebaran item. Di sini saya setiap aspek memberi frekuensi 8 ya 32, dan setiap item memiliki masing-masing 16. Bahagia, saya Novita Lawiana ini NIM 2018-11038 akan mempresentasikan praktikum. Bab 1 dari latar belakang masalah kecerdasan emosi adalah kecerdasan emosi dapat terdeteksi mulai pada saat anak usia dini. Menurut Undang-Undang Sisdiknas 2003, anak usia dini berada pada usia 0 sampai 6 tahun. Tetapi di antara pakar pendidikan, anak usia dini dari 0 sampai 8 tahun. Pengertian dari anak usia dini adalah individu yang dimana sedang mengalami masa peningkatan perkembangan dengan pesat, bahkan bisa dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Usia dini bisa dikatakan sebagai usia golden age, di mana pada masa itu dengan periode sensitif atau masa peka seorang anak. Dalam subfungsi perlu rangsangan dan juga pengarahan agar tidak terhalang atau terhambat masa proses perkembangan untuk ke selanjutnya. Berdasarkan beberapa dari para ahli, bahwasanya anak yang tumbuh mulai dari kandungan hingga usia 6 tahun merupakan usia yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu perkembangan anak yaitu kecerdasan emosi, yang dinamakan dengan kecerdasan emosi, seperti yang diungkapkan oleh Goleman 2014 bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang yang memiliki empati baik dan dapat mengendalikan diri, juga memiliki kemampuan bersosial dengan orang lain. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk membuat alat ukur kecerdasan emosi anak dan manfaatnya untuk mendapatkan alat kecerdasan emosi anak. Next. Untuk bab 2, terdapat rancangan skala psikologi. Yang pertama ada pengertian dari kecerdasan emosi. Sudah saya sebutkan tadi, kecerdasan emosi menurut Goleman. Kemudian ada dari Sandrock 2012 menyatakan bahwa kecerdasan emosi merupakan sebuah bentuk dari kecerdasan sosial yang mencakup kemampuan mengontrol perasaan dan emosi diri sendiri maupun emosi dari orang lain, mendiskriminasi pada perasaan dan emosi tersebut untuk mengarahkan pikiran dan tindakan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hapsari pada 2005, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk menata perasaan dan kemampuan diri, serta memotivasi diri dalam belajar dan berkarya agar sukses dan berprestasi. Sesudah ada beberapa dari teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwasanya kecerdasan emosi adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk mengerti tentang emosi yang dirasakan dan juga emosi yang dirasakan dari orang lain, sehingga bisa menjalin hubungan dan juga membentuk motivasi bagi dirinya dan juga orang lain. Selanjutnya ada aspek-aspek kecerdasan emosi. Menurut Goleman 2014, dalam kecerdasan emosi anak ada 4 aspek. Yang pertama yaitu mengenali emosi diri. Mengenali emosi diri adalah kesadaran diri tentang perasaan yang dirasakan saat sesuatu terjadi. Kesadaran terhadap suasana hati maupun pikiran yang individu rasakan merupakan dasar kecerdasan emosi. Menurut Bedley 1994 menjelaskan bahwasanya emosi yang dirasakan oleh anak berupa dari beberapa bagian seperti distres, kemarahan, kekhawatiran, kesedihan, keterkejutan, minat kasih sayang, dan juga kesenangan. Yang kedua ada mengelola emosi. Mengelola emosi berarti menanggapi perasaan dengan tepat. Dalam artian tidak menjauhi perasaan yang tidak menyenangkan agar selalu merasa bahagia dan tidak membiarkan perasaan yang tidak menyenangkan dan kemudian menghilangkan perasaan bahagia.
Seperti penjelasan dari Masyar 2011 mengatakan bahwa kemampuan emosional yang dimiliki anak dalam mengungkapkan kesadaran, pengaturan, dan mengelola perasaan yang terjadi di dalam dirinya sehingga membuat perubahan yang cukup singkat dan diam. Yang ketiga, ada memotivasi diri sendiri. Memotivasi diri sendiri adalah keterampilan menata emosi dengan baik dan menjadikan motivasi itu untuk mencapai hal-hal yang dituju. Biasanya orang-orang yang mampu memotivasi diri sendiri memiliki ciri umum mampu mengendalikan kecemasan serta selalu berpikir positif dan optimisme. Yang keempat, ada mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain merupakan kemampuan membaca perasaan orang lain yang berwujud melalui isyarat yang ditangkap. Seperti hanya ketika berbicara dengan orang lain, kemudian orang lain tersebut mengerutkan dahi atau seolah menolak untuk membicarakan hal itu. Kita harus mengerti bahwa biasanya kecerdasan emosi seorang itu akan mengerti bahwa seseorang itu tidak tertarik dengan apa yang kita bicarakan atau tidak nyaman dengan apa yang kita bicarakan. Gitu. Ini ada tambahan yang kelima, ada membina hubungan. Membina hubungan adalah keterampilan untuk berhubungan dengan orang lain, merupakan kecakapan emosional yang mendukung seseorang dalam pergaulan dengan orang lain. Setelahnya dapat disimpulkan bahwa aspek dari kecerdasan emosi adalah mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi ada dua, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan non-keluarga. Untuk definisi operasional, kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki individu untuk mengelola emosi atau perasaan, merasakan emosi apa yang ada pada dirinya dan juga orang lain, sehingga menimbulkan motivasi yang baik dan membantu seseorang untuk berhubungan dengan baik kepada orang lain. Untuk aspeknya dalam kecerdasan emosi ini antara lain meliputi mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, membina hubungan. Dengan variabel kemampuan kecerdasan emosi ini akan diungkap melalui skala kemampuan kecerdasan emosi. Untuk indikator dalam mengenali emosi, next. Untuk indikator dalam mengenali emosi diri yaitu mampu dari berbagai macam perasaan emosional yang dirasakan dalam dirinya saat menghadapi suatu hal atau suatu permasalahan. Yang kedua, mengelola emosi dengan indikator mampu memberikan perasaan emosional tanpa memanipulasi emosi yang sedang dirasakan. Yang ketiga, ada memotivasi diri sendiri dengan indikator menata rasa emosional untuk mencapai hal yang menjadi tujuan seorang. Kemudian nomor 4, mengenali emosi orang lain, berarti mampu melihat dan merasakan perasaan orang lain yang disampaikan melalui isyarat. Yang kelima, terakhir adalah membina hubungan. Membina hubungan mampu berinteraksi baik dengan orang lain. Di sini dengan bobot 5 aspek, bobot setiap aspek 20% dengan jumlah 100%. Untuk distribusi ada 50 item. Ya, per itemnya untuk favorable-nya ada 5, unfavorable ada 5. Yang terakhir ada model skala. Nah, model skala yang digunakan adalah model skala diferensial karena penelitian ini termasuk pada pengukuran sikap dan perilaku. Sekian.